Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat mengikuti pembelajaran daring dengan lancar. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hati tentram dengan berperilaku baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran dapat kita pahami, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat memahami dan mencontohkan perilaku ikhlas. Yang kedua, anak-anak dapat memahami dan mencontohkan mohon pertolongan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang ikhlas. Jadi, arti dari ikhlas ya secara bahasa artinya tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan hati. Jadi secara istilah ikhlas itu artinya mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah. Jadi hanya mengharap ridho Allah, tidak karena yang lain. Itu namanya ikhlas. Jadi ketika kita sholat, ya kita sholat harus ikhlas, tidak karena dilihat orang lain, atau karena ada temannya, atau gara-gara dipaksa oleh orang tuanya. Jadi itu tidak ikhlas. Jadi dengan segala sesuatu yang ikhlas, ya kita berarti bukan pasrah, ya, tetapi apa? Kita berusaha, ya. Misalnya, ketika kita inginkan sesuatu, ya, kita harus berusaha terlebih dahulu, berdoa, baru tawakal, berserah diri atau ikhlas tadi. Apapun yang kita dapat itu merupakan pemberian dari Allah. Misalnya, kita sudah belajar dengan giat, itu namanya usaha. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Tadi selesai baca alhamdulillahirabbil alamin. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tawakal. Tawakal yaitu dengan ikhlas. Apapun yang kita dapat, ya harus kita terima dengan ikhlas. Ketika kita masih belum berhasil, kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap untuk berusaha. Selanjutnya, pahala ikhlas itu dapat rusak. Ya, ada beberapa hal yang dapat merusak pahala keikhlasan kita. Yang pertama, yaitu ria, ya, menampakkan amal supaya dipuji. Contohnya, ketika anak-anak mau membantu orang miskin, ya, ketika ada pengemis datang dan meminta sumbangan, ketika anak-anak keluar mau memberi, dilihat kanan kiri kok gak ada orang, nah nggak jadi memberi. Tapi ketika lihat kanan kiri kok ada orang, nah dilihat kan, ini loh saya amal, dengan suara yang sangat keras. Nah, itu namanya ria. Yang kedua, ujub. Ujub ini artinya bangga akan diri sendiri. Maksudnya gimana? Ini, ya, ketika orang ujub, di sini dia merasa bahwa jika tidak ada dia, maka tidak dapat melakukan. Contohnya, ketika anak-anak
diberi tugas kelompok oleh Bapak Ibu guru, ya, dan kita yang mengerjakan meskipun kelompok. Nah, bilang gini, ya kan, nek nggak ada saya nggak bisa mengerjakan semua. Nah, itu namanya ujub. Misalnya lagi, ketika teman kita belum paham materi, ya, terus diterangkan, kita menjelaskan, nah, kita terus bangga, ya kan, nggak tak ajari kamu nggak bakal bisa. Siapa dulu saya? Nah, itu namanya kan ujub, bangga akan diri sendiri. Yang ketiga, sum'ah, yaitu memberitahukan amal ibadah kepada orang lain. Contohnya, ketika anak-anak mau misalnya sholat Jumat, sebelum sholat Jumat di depan masjid selfie, diupload, ya, diupload di WA Story. Jumatan dulu biar ganteng. Oh, nggak ada seperti itu, ya. Itu namanya memberitahukan amal ibadah kepada orang lain yang seharusnya orang lain tidak perlu tahu. Atau misalnya lagi, ketika kita memasukkan uang ke dalam kas masjid, nah, kita masukkan, nggak ada orang yang tahu. Tetapi setelah selesai, terus cerita-cerita kepada teman-temannya. Oh, tadi aku memasukkan 5.000 di kas masjid. Nah, itu merupakan sum'ah. Soal yang pertama, ikhlas berarti hanya mengharap titik-titik. Soal yang kedua, menceritakan amal kebaikan kepada orang lain disebut titik-titik. Selanjutnya, setelah kita belajar ikhlas, itu kita belajar mohon pertolongan. Sesuai dalam surat Al-Fatihah ayat 5, ya, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi, kita itu tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Karena orang yang menyembah selain Allah itu disebut dengan musyrik. Ya, perbuatannya namanya syirik, orangnya disebut musyrik. Begitu juga dengan memohon pertolongan. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kepada kami rezeki, itu hanya kepada Allah. Ya, ada tata cara berdoa, ya, atau memohon kepada Allah. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh, ya, tidak boleh dengan bercanda. Amin, 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 amin. Nah, itu namanya bercanda. Ya, harus tegas, ya. Amin. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh, nggak boleh bercanda. Selain itu, ya, harus dengan ikhlas. Jadi kita mengucap amin itu harus ikhlas. Tidak boleh dengan sombong, ya. Kita harus dengan rendah hati. Kita merasa bahwa kita itu tidak mampu apa-apa. Hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan. Yang selanjutnya itu yakin. Ya, kita harus yakin bahwa doa yang kita ucapkan, yang kita minta kepada Allah itu terkabul. Ya, ud'uuni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Jadi kita harus berdoa kepada Allah. Pasti dikabulkan, pasti. Itu janji Allah. Tetapi segala sesuatu yang kita minta itu belum tentu langsung dikabulkan oleh Allah, tetapi melalui perantara yang lain.
mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu yang lama, itu pasti akan dikabulkan. Jadi Allah itu memberikan kita itu sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Soal yang ketiga, kita diperintah hanya meminta kepada Allah sesuai surah ayat . Soal yang keempat, ketika doa kita belum terkabulkan, kita harus . Soal yang kelima, orang yang menyembah selain Allah disebut . Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.